warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Deswianti Daulay. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 SM. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti masyarakat atau rakyat, dan krotos yang berarti aturan atau kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Berikut adalah sebagian pengertian mengenai demokrasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people and for the people, atau demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Philip C. Schmitter, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang ketiga, menurut Henry Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang keempat, menurut Solly Lubis, demokrasi adalah pemerintah di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat yang menjalankan kekuasaan untuk kepentingan semua orang. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintah dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengingat kepentingan dan keinginan oleh rakyatnya. Adapun ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Adapun kriteria menentukan situasi demokrasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokrasi dalam kehidupan masyarakat suatu negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintah. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dan dalam berkarya atau berinovasi. Yang kelima, afeksi. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Yang keenam, keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan
mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.